Halo anak-anakku kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Sungai Loban. Kembali lagi kita lanjutkan materi bab perbandingan trigonometri ya. Hari ini kita bahas tentang satuan sudut dan sudut istimewa ya. Bersama saya. Oke, kita bahas adalah ukuran sudut dalam derajat ya. Jadi 1 derajat ditulis 1 pangkat 0 gitu ya, adalah besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran 1/360 keliling lingkaran, atau 1 derajat adalah 1/360 putaran. Ditulis 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Nah, sehingga 1 putaran lingkaran itu adalah 360 derajat. Ini mungkin kalau sudah kenal ya. Satuan-satuan sudut berbentuk derajat ini ya, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 270 derajat, 180 derajat, dan seterusnya ya. Ini sudah kenal kalian lah ya. Nah, ini satuan sudut, ukuran sudut dalam radian ya. Jadi 1 radian itu ditulis 1 rad ya. Itu 1 radian ditulis 1 rad adalah besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Misalkan lingkaran itu jari-jarinya 5 cm. Nah, jika diputar sejauh 5 cm, maka itu disebut dengan 1 radian. Nah, misalkan lingkaran itu jari-jarinya 20 cm. Nah, diputar dari titik pusat sejauh 20 cm ya, sepanjang jari-jarinya itu ya. Nah, itu disebut dengan 1 radian ya, dan seterusnya. Nah, apa hubungannya ukuran derajat dengan radian? Nah, di sini ya, itu 180 derajat itu sama dengan V radian. Ya, jadi 180 derajat itu sama dengan V ya, dalam bentuk radian. Nah, di sini contoh. Nyatakan setiap ukuran sudut berikut dalam ukuran radian. Nah, di sini diminta kalian merubah satuannya sudut, ukurannya derajat ya, ke dalam ukuran sudut dengan satuan radian. Ya, tentu di sana nanti ada ciri-cirinya, yaitu ada V ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama. 30 derajat. Nah, ini 30 derajat. Karena 180 derajat itu adalah V radian, maka udah 30 derajat bagi dengan 180 ya. Nah, 30 bagi 30 1, 180 bagi 30 6. Jadi dapat sederhana ya. Jadi 1/6 V. Ya, jadi 30 derajat itu adalah 1/6 V radian ya. Kemudian yang B 105 derajat ya, bagi juga dengan 180. Setelah itu sama-sama kita sederhanakan. Nah, di sini sama-sama bagi 15 ini ya. Sama-sama bagi 15 ini. 15 ya, 15 derajat. Jadi 105 bagi 15 7. 180 bagi 15 12. Jadi dapat 7/12 V ya, radian. Kemudian yang C 240. Nah, 240 ya sama bagi dengan 180. Ya, sama-sama dibagi 60 ya. 240 bagi 60 4, 180 bagi 60 3. Jadi dapat paling sederhana adalah 4/3 V. Jadi 240 derajat itu sama dengan 4/3 V radian. Terakhir 315 derajat dibagi 180 derajat. Ya, 315 180 ini sama-sama dibagi berapa ini ya? Sama-sama dibagi 45 ya, 45 derajat. Ya. 315 bagi 45 ya 7, 180 bagi 45 4. Ya, jadi 315 derajat itu adalah sama aja dengan 7/4 V ya, radian. Nah, ini contoh 1. Contoh yang kedua. Nah, ini kebalikannya. Ya, dari radian diminta merubah ke derajat. Ya, 1/12 V
3/4 V, 10/9 V, 5/6 V. Itu berapa derajat? Ya, kita bahas. Nah, di sini langsung saja ya, karena V itu 180, ya udah ganti V-nya dengan 180. 180 bagi 12. Iya, 15 derajat. Jadi 1/12 V itu adalah 15 derajat. Terus 3/4 V. Nah, V-nya ganti aja dengan 180. 180 bagi 4. 180 bagi 4 tadi 45. Ya, 45 kali 3. Nah, 45 kali 3 135 derajat ya. Kemudian yang C 10/9 V. Nah, 180 bagi 9 2 ya, kali 180 bagi 9 20 ya, 20 kali 10 ya 200 derajat ya. Terakhir 5/6 V ya. 180 bagi 6 30. 30 kali 5 ya 150 derajat. Jadi 5/6 V itu 150 derajat ya. Saya kira mudah aja ya merubah dari sudut ukuran derajat ke radian atau sebaliknya dari radian ke derajat ya. Saya kira kalian tidak merasa sudah sulit lah ya, mudah saja. Oke. Nilai rasio trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, ini sekarang kita bahas tentang sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu adalah ada 5 ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini di kuadran pertama ya. Nanti kita bahas di kuadran kedua di pertemuan berikutnya. Bagaimana dia di kuadran ketiga, bagaimana dia di kuadran keempat. Ya, ini sudut-sudut istimewa yang ada di kuadran pertama ya. Ya, sudut. Nah, sekarang perbandingannya yang pertama yang sin. Nah, yang sinus. Nah, sinus 0 derajat itu 0. Sinus 30 derajat setengah. Sinus 45 derajat setengah akar 2. Sinus 60 derajat setengah akar 3. Sinus 90 derajat 1. Ya, nah itu. Ingat ini ya. Ini harus diingat, dihafal ya, karena ini sering akan dipakai pada ujian-ujian atau tes-tes apa saja ya tentang trigonometri ya. Kemudian yang sekarang yang cos. Nah, nilai cos kalau kalian sudah hafal yang sinus, maka nilai cos itu kalian mudah menghafalnya. Tinggal dibalik ya. Cos 0 derajat 1. 30 derajat setengah akar 3. Cos 45 derajat setengah akar 2. Cos 60 derajat setengah. Cos 90 0. Nah, jadi kebalikannya dari sinus ya. Nah, kalau sinus dia meningkat, kalau cosinus dia menurun ya nilai-nilainya. Yang penting kalian hafal itu ya. Nilai-nilai 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Terakhir yang tan, ya tangen. Nah, kalau tangen ini adalah dia itu sinus dibagi cos. Jadi kalau kalian hafal sinus, hafal cos, cari tannya gampang. Tinggal dibagi. Ya, sinus bagi cos ya, atau 0 bagi 1, 0. Terus tan 30 derajat berarti setengah dibagi setengah akar 3. Setengahnya coret-coret, jadi tinggal 1/4 akar 3. Disederhanakan jadi 1/3 akar 3. Ya. Terus 45 derajat, tan 45 derajat. Ya, setengah akar 2 bagi setengah akar 2 karena pembilang penyebut sama ya 1 ya. Tan 60 derajat, ya setengah akar 3 bagi setengah, coret-coret setengahnya tinggal akar 3. Ya, 90 derajat, tan 90 derajat, 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Ya, itu lambangnya ya. Nah, itu adalah sudut-sudut istimewa. Jadi ini harus kalian hafal ya, sudut-sudut istimewa ini sin, cos, tan. Nah, bagaimana dengan cosecant, secant, dan kotangen? Ya, tinggal kalian balik aja. Kalau sin 30 derajat setengah, berarti kalau cosecant 30 derajat ya balik. 1/2 dibalik jadi 2/1. Jadi cosecant 30 derajat 2 ya, dan seterusnya ya. Tinggal dibalik ya, karena cosecant itu kebalikan dari sin, secant kebalikan dari cos, kotangen kebalikan dari tan. Ya, kalau kalian hafal ini sudah yang 3 ini, maka yang lainnya kalian mudah saja tinggal dibalik ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang satuan sudut ya, yaitu
satuan derajat dan satuan radian, kemudian sudut-sudut istimewa, ya. Nah, sekarang kalian kerjakan ini, ya, kuis. Nah, ini kalian kerjakan, inilah berbentuk pertanyaan benar atau salah, ya. Nah, nomor 1 itu benar apa salah. Nanti kalian kalau benar tulis B, kalau salah tulis S, ya. Tentang pernyataan-pernyataan yang ada ini ada 8. Nah, ini kalian jawab, lalu kalian ketik di aplikasi Pijar, ya, di bagian link file. Nah, urutkan, ya. Ini karena ada 8. Misal nomor 1 itu salah, nomor 2 salah, nomor 3 salah. Misalkan ini salah semua, maka kalian tulis S 8 kali. S. Nah, misalkan ada nomor 2 benar, yang lain salah misalkan. Berarti S, B, S, sampai ada jumlahnya 8. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian perhatikan ini, ya. Kalian jawab apakah ini benar atau salah. Nanti pada saat kumpul tugas, kalian tulis saja bentuk B dan S saja. Nomor 1 B, nomor 2 S gitu. Cuma nomornya tidak usah ditulis. Cukup kalian urutkan aja. Kalau nomor 1 B, nomor 2 S, nomor 3 S misalkan, berarti cukup kalian tulis BSS. Dan seterusnya sampai nomor 8. Ya, di Pijar. Ya. Jadi kalian tulis saja singkatannya aja. B atau S. Ya. Di Pijar. Ini kalian jawab. Ya. Kalian tulis di link filenya, ya. Link filenya kalian tulis BS atau apa, ya, sebanyak 8 sesuai dengan pernyataan ini, apakah dia nomor 1 benar atau salah, ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Goodbye.